Oke, kita kali ini ada narsum, tidak lain tidak bukan, mungkin lebih banyak orang yang nggak tahu dibanding yang tahu, karena yang tahu cuma gue sama Polo doang. Dede Hamzah. Tidak lain tidak iya. Narsum pertama di 4 angle kamera yang sekarang. Wow. Tiga. Satu jujur. Ada tiga. Dua HP. Lampunya jangan lupa bohlam. Lampunya bohlam. Balik lagi. Ini akan kita bahas terus. Kenapa? Karena kita bangga dengan setup ini sekarang. Mahal. Oke, lanjut. Kita sekarang ada Dede Hamzah. Yang tahu nih. Gua nggak ketemu lu juga udah lama juga ya. Nggak nyampe setahun tapi sih. Terakhir 99 deh. Ya kan abis kerusuhan yang gue kabur ke SF, terus gue balik kita clubbing bentar, abis itu baru dia referensinya ke situ memang. Itu udah lama banget itu ya. Gitu. SF. Oke, seperti biasa kita mau menginfokan dulu. Kita lagi pakai sepatu apa sih hari ini? Mungkin dari Polo dulu. Iya, gua pakai Adidas Superstar Vintage X Union yang 35th anniversary. Sesimpel warna ini kesukaan gua dan ini Union Before Union yang diketahui banyak orang. Lanjut ke Dede Hamzah. Gue lagi pakai brand lokal, Unert kebetulan. Artikel terhadap beauty shop nih. Terhadap beauty shop terhadap situ. Ya gua juga gitu, gua juga kayak gitu soalnya. Oke, gua pakai Vans era sama Supreme sama Ari Marco Polos. Yang ungu. Kita nggak janjian warna ungu-ungu nih. Nggak janjian. Kita emang jarang janjian. Terus deh. Bingung terus. Iya, jadi kita mengenal Dede Hamzah nih sekarang berkecimpung di industri sepatu nih. Udah lama kita kenal dan emang dari dulu ya sepatu. Di industri sepatu, cuman sekarang mungkin dia lebih fokus ke mengejarkan satu brand lah. Iya. Oke. Nanti mungkin kita bahas. Nah, yang pengen gue tanya tuh dari cerita awal dari awal lo suka sepatu sampai hari ini tuh lo pengen dikenal sebagai apa sih? Oh, docu-series nih kalau dari awal. Kalau dia dari SMP tuh bisa tuh. Nggak mau. Ini aja cerita singkatnya aja. Sebetulnya kalau di hati gue pengennya orang yang berpengaruh ya. Cuman berpengaruh dalam artian apa yang gue lakukan sehari-hari itu bisa diikutin orang-orang lah bahasanya gitu. Membawa dampak lah ya. Membawa dampak positif ya, gitu ya. Karena kan lu sehari-hari ngapain? Ya untuk sekarang nih ya gue lebih suka jalan pagi. Untuk sekarang. Jalan sore? Nggak. Jalan sore kalau pagi udah, sore enggak. Malam? Malam kita dulu. Kalau pagi kita jalan malam. Weekend jalan weekend. Oh, jalan-jalan jadi. Jalan kemana? Jadi terus lu pengen menciptakan salah satu healthy ambience kepada orang-orang terdekat lu dulu lah. Iya. Berarti ya. 2 tahun terakhir ini lah. Oke. Nah, itu kan yang lu pengennya dikenal sebagai apa? Iya. Tapi menurut lu cara orang melihat lu nih sekarang kayak gimana nih? Melihat, maksudnya orang di sosial media apa kehidupan asli nih? Iya, di sekitaran lu lah. Kan sosial media berarti lu palsu semua tuh. Terkadang kan yang kehidupan asli sama yang kenal beneran sama yang sosial media itu ngeliatnya dari angle yang berbeda gitu. Itu aja. Kita biasanya menunjukkan sesuatu di sosial media pasti kan nggak ngasih tahu semuanya lah apa yang kita ingin tunjukkan. Nah, dia berarti ingin nunjukin jalan kaki. Gimana? Tunjukin jalan kaki. Oke, jalan kaki. Hidup sehat sih. Hidup sehat. Karena gue tahu dia atlet basket. Mantan. Lo ngelihat scene sneakers lokal sekarang nih. Ya. Menurut lo optimis nggak sih sama apa yang sudah terjadi sekarang, atau lo ada melihat angle lain dari sisi growing up-nya sneakers industry di Indo sekarang? Sneakers lokal industri di Indo. Kalau untuk optimis, gue optimis banget ya, karena gue ngelihat pasar di Indo sekarang itu udah tidak melek
melulu dengan brand-brand dari luar ya. Iya, Kayak nggak contoh cuma Nike, ngelihat brand Adidas, luar, dan tapi segala mulai macam gitu. lokal. Cuman sekarang lebih brand lokal lebih bisa stand up. Kenapa? Karena dari sisi Komedi. dari sisi Gue masih duluan nggak lebih stand up. Oke. Stand up. stand up itu dalam artian masyarakat Indonesia tuh udah bisa melihat bahwa brand lokal tuh udah bisa seserius itu dalam mendevelop barang. Jadi Setuju. dan Setuju. dari segi harga sangat bersaing lah ya bisa dibilang. Dan gue rasa juga dengan ekonomi sekarang untuk menentukan pilihan jatuh ke produk lokal tuh sangat wajar sih menurut gue. Yang sorry motong. Ini nggak sih, lo nggak sekedar ngelihat development barangnya doang. Iya. Karena kan kalau kita ngelihat brand-brand luar pun dibarengi dengan marketing yang Benar. super genius Banget, apa, banget. Oh iya pokoknya unik, Iya. gimmick segala macam. Nah di Indonesia tuh kayak udah mulai kan? Iya, banget. Sebenarnya. Karena bagaimanapun juga campaign dari brand-brand lokal ini kan referensinya tetap dari luar. Dalam artian bukan berarti kita nggak kreatif ya, bukan. Cuman Jujur, ya udah ada yang terdahulu benar. ya. Tetap referensi pastinya. itu entah referensi dari tahun 80-an, tahun 90-an dan itu kita lihat dari brand luar. Gue pun juga melakukan hal itu. Oh iya? Iya. Wah, oh iya. Lantas Anda tidak. Oh iya. Oh iya. Nah, oh iya ini keren. Singkong. Oh iya, itu bunyi mulu nih. original gitu. Oh iya. Lo masuk ke sneakers lokal Ya. itu karena memang lo chase the hype-nya, Ya. atau menurut lo sekarang nih orang pakai sneakers mau international atau local brand itu adalah part of identity dari every individual. Pakai bahasa Inggris ya? Enggak bisa. Jadi semenjak gue suka sneakers, memang sneakers itu jadi identitas buat personal masing-masing ya. Ya, udah selesai. Emang nunggu aja. Itu jawaban. Gue ngeliat apa ya? Ngeliat orang itu kalau ngeliat pakai sepatu yang jelek ya. Emang ada sepatu jelek? Ya, di salah. depannya dia yang paling sering nyala. Dia paling sering nyala nih. Jujur. Terus kita bisa kasih lihat itu capturean. Ada nih, masih ada semua. Menurut gue, enggak, soalnya menurut gue, jujur nih ya, tidak ada sepatu yang jelek. Cuman hanya sepatu itu bukan untuk gue. Oh enggak. Itu point of view gua. Diplomatis. Kalau lo bilang sepatu ini jelek, Oh enggak. Kan dulu. sepatu apa nih yang jelek? Kan dulu. Kan pengen tahu. Maksud gue jelek dipakai untuk apa ya? Nggak cocok dengan outfit yang dia pakai. Itu intinya sih. Oh. Jadi Berarti Self-reference lah ya. mix and Nah, match-nya tuh bahasa nggak itu. match. Hmm. Mix and match nggak match. Iya. Jadi mix doang. Gak ada mix campuran. Mix doang. Tapi kita ngerti. Maksudnya Ngerti ya? kayak kita nih kadang keluar rumah walaupun kita laki-laki tapi kita Ngaca. suka ribet. Anjir, gue udah pakai baju ini, sepatunya apa ya? Ya. Itu juga terjadi di gua sama istri gue juga. Istri gue nanya ke gue pakai sepatu apa, gue pun nanya ke Sama. istri gue Oh, pakai oke. sepatu apa. Sama. Gitu. Karena sepatu gue banyak. Wah, Itu yang gue tunggu. sepertiganya Indro. gua. Selain banyak momentum, banyak. Indro begini nih. Indro donga. Gitu. Tapi itu penting banget karena memang zaman dulu kita menghadapi dunia forum pas zaman Pahia pas segala macam. Iya. Kadang orang fokus di sepatunya doang. Benar. Tapi ternyata celananya nggak cocok, bajunya nggak Iya. cocok. Benar. Cuman lu ngakuin nggak kalau semenjak kita suka sepatu, lu dress up-nya from bottom to top. Dulu. Oh iya dong. Iya kan? Sampai hari ini gua. Kalau gue sekarang top to bottom. Dulu bottom lu, to top. lu top dulu terus sepatu menyesuaikan. Sekarang. Mungkin karena banyak. Gua ada lagi menuju transisi ke sini Ini. juga nih. Gitu. Iya karena sepatu lu semua banyak. Maksud gua, wow. Gini itu. Nggak perlu Minta gua siram. Ya, itu aja paling gue hanya tadi pertanyaannya apa ya? Kita banyak. Lo dress dari atas ke Oh, bawah. iya. Tapi lo keren sih sekarang. Wow. Dulu tidak. Dulu tidak. Parah nih Tang Yunas. Kalau dulu sih memang itu. Jadi gue dulu pakai sepatu apa baru gue nyesuaiin ke atas. Yes. Gue nggak tahu entah kenapa semenjak tuh COVID kayaknya yang feeling gue. Semenjak Gue COVID. Karena COVID kan kita sering di rumah ya dulu ya. Covid tidak ya? Kopi apa? COVID diet. Oh, Sekarang gue lebih ke atas dulu, bawahnya lebih ke terakhir gitu. biar lo ngerasa effortlessnya malah di sepatu gitu ya. Iya. Oke. Itu ribet tuh. Gue Belum lagi bisa menuju ke transisi ke arah situ tuh. Karena lagi. kayak Gua belum bisa sih. mungkin
ini despite of Kesombongan lu. showing up Ya. atau apa ya Iya. gitu. Tapi karena sepatu semakin banyak, lo akan semakin yang lo pakai kan itu aja. Iya. Iya. Mungkin itu juga. Ada hal-hal yang ada sepatu-sepatu yang kayak aduh sayang lah mau pakai ini apa segala macam, atau kalau mau pakai aduh lebay nggak ya sekarang Iya. gitu. Iya. Iya. Banyak Iya yang kayak lagi, gitu. iya. Kayak dangdang Paris, London gua kalau gua pakai lebay dong. Gitu. Makanya gua lebih kayak panda. Iya, iya. Panda. Lu momentum itu lu yang ciptain nih. Sebenarnya semua komen itu gue ciptain. Naik turunnya gue tuh gue ciptain semua. Mungkin Jadi bukan Mungkin masuk ke CEO momentum dari yang- YouTube ini udah ngerti sekali. CEO dari yang logonya ada di sini nih. Nah, sini ngerti banget udah. di mana di situ. Iya. Gitu sih. Menurut lo nih, kesalahan umum apa yang paling sering dilakukan sama local brand untuk mereka nih, kayaknya gue sebagai brand gue harus punya brand yang keren nih. Fobia gue ya. Kan gue di, ya. Ya. Karena ini gue di industri sepatu juga kan. Jadi gua baru- POV. POV. Ya. Biar clear ya guys. Jadi kan gue juga baru masuk POV industri, apa? bodoh. Industri sepatu ini kan baru dari mulai 2025 Januari ini ya. Nah yang gue lihat terkadang ada brand yang memang secara brand positioningnya misalkan belum di sini, tapi dia pengen membuatkan campaign di sini. Jadi belum kena secara marketing dia, market shiftingnya dia gitu. Ada juga brand yang udah di atas, tiba-tiba bentuk campaignnya dia malah value-nya di bawah. Jadi mungkin dari sisi POV gue sih seperti itu. Berarti- Kesalahan kecil sebetulnya, cuman berdampak sama brandingnya si brand tersebut. Bahasa gampangnya salah kaprah lah ya. Yang Bisa di bawahnya, yang di Ya, bawah. lu kan visual banget tuh, kan? Lu kan suka Yang itu. ke atasnya mau ke bawah gitu kan. Bukan mau ke bawah, jadi ke bawah. Iya, Gara-gara jadi ke bawah. campaignnya dia gitu. Oke. Oh iya, salah sedikit campaign atau arahan terus malah terlihat. Value-nya jadi turun. Ya, sorry. Gua yang ngeliatnya yang seperti itu. baiknya menurut lo dari POV lo tuh gimana? Nah itu tergantung dari si brandnya. Dia memang mau stay di situ atau mau naik atau bahkan mau turun. Gitu. Yang sedang lo praktekkan sekarang ini arahnya mana? Kalau gue yang perhatikan sekarang adalah memperbaiki apa ya bisa dibilangnya brandingan. Cuman value-nya si Yuner itu memang tetap di situ. Cuman brandingannya aja yang pengen gue perbaiki. Gitu. Lo pengen secara branding mungkin nggak terlalu Lebih terdengar, yang- sebetulnya lebih terdengar. Oh, pengen oke, lebih oke. lebih luas lagi. Exposure-nya lebih luas. Cuman brand gue tetap stay di situ. Tapi lo akan stay untuk secara harga ya maksudnya. Iya. Ya kan? Ya. Berarti maksud lo mau menciptakan awareness yang lebih dari Luas. brand yang lo kerjakan sekarang. Ya. By the way, mumpung tadi udah kesebut, jadi Dede ini sekarang lagi fokus di brand lokal yang fokus ke sepatu. Itu Unerd ya? Ya. Gitu. Jadi ini point of view-nya lo Ya. terhadap brand yang lagi lo jalanin Ya. sekarang ini. Kan tadi Indro udah ngebuka kalau Unerd, Dede udah berkecimpung di Unerd. Boleh ceritain nggak awalnya lo terlibat di Unerd tuh kayak gimana? Terus intinya apa matchmakingnya tuh gimana? Kayak lo mendatangi mereka karena lo mungkin punya sesuatu yang bisa lo tawarkan ke mereka, atau mereka melihat lo sebagai sosok yang bisa mengarahkan mereka ke arah yang gimana gitu. Oh. Gue berangkat dari memang suka sneakers kan kayak gue tau zaman Yes. ISC kan gitu. Cuman emang belum ada kesempatan untuk berkecimpung aja. Cuman gue pengen sih. Dalam Iya, artian iya. gue pengen tiba-tiba Ya, 2000. susah nggak sih kalau gue sih nggak tahu ya lo berdua. Susah tuh maksudnya gimana? Nggak, gue sempat bekerja, hanya potong tapi ngobrol sih. Gue sempat bekerja di bidang sepatunya tuh jadi bukan brand, tapi lebih ke Oh, iya, produksi. produce, Iya, iya, iya. lebih ke yang Pabrikasi. pabrik. Itu ternyata gila lo, nggak segampang gitu. Iya. Bener-bener kayak development, Iya. R&D segala macam tuh gila Iya. banget. Nah lo gimana? Nah itu Ceritain. jadi 2024 gue sempet sama si Unerd ini dikasih satu produk itu yang gue tracking. Karena dulu gue suka tracking kan. Oke, iya. iya. Nah dari situ, cuman gue gak kepikiran untuk masuk ke Unerd pada saat itu. Nah kebetulan 2025 ada teman gue yang namanya Jupaka. Oh. Nelfon, Dek, ini ada kesempatan nih. Gitu. Yes. Ada brand Unerd, coba lo lo lihat-lihat dulu deh brandnya seperti apa. Oke. Terus gue lihat-lihat, dan gue juga nggak ngeh ini ternyata sepatu yang dikasih buat tracking waktu itu. Oh ini sepatu pernah dikasih nih gue. Attention. Lo nggak? Parah ya. Cuman scroll. Lu kan. Terus
kayaknya menarik juga nih Jup. Terus Nah. apa sih gue masuk di part mana gitu. Ternyata sebagai creative director. Ya udah semenjak saat itu gue memutuskan gitu. Direktur. Sama. Ya lu sama. Beda dong. Beda. Beda. Oke. Antar jemput anak doang. Bagus, pekerjaan gue nanti ada partnya kok. Lu tenang aja. Karena ini nggak bisa bukan hal yang bisa digabungin sama. Oke. Terus. Apa aja kalau apa hal yang membuat lo pas lo di approach sama Unerd, abis itu lo tak nih, wah ini kayaknya cocok deh buat gue kerjain. Hal apa tuh? Sebetulnya awalnya gue ngerasa cocok nggak? Kenapa? Karena gini. Nggak, beneran nih gini. Karena gue yakin banget. Karena gue yakin banget ego gue ini bakal dipatahkan di sini. Oh, gue ngerti. Ngerti nggak sih maksud gue? Karena gue pengennya membuat sesuatu yang blar yang bagus, Iya, segala iya, macam. iya. Tapi setelah gue lihat price point yang dibangun oleh Unerd ini kayak gue bakal berantem di sini. Paham. Bukan bicara nggak cocok secara brand, bukan. Cuman secara egonya gue. Gitu. Cuman menariknya adalah ya ini tantangan. 2025 awal, kenapa gue nggak coba tantangan baru? Dan ternyata memang berantem tuh awalnya kayak sepatu yang gue pakai sekarang nih. Itu salah satu artikel Unerd yang ngebuang DNA tanpa logo di samping. Iya. Nah itu berantemnya 45 bulan. 45 bulan. Sorry, 45 bulan. Oh. Kita harus tahun cuma 12 bulan. Apa? Ya berarti 2 tahun. Tinggal lu kaliin aja. Iya. Dan akhirnya ternyata Belajar setahun berapa bulan sih kok juga nih bro. Dan akhirnya setelah berantem sehat ya, diskusi, ya Kenapa nggak dicoba, gitu kan? Gitu. Dan akhirnya ternyata banyak banget hal baru yang gue dapat di Unerd sih, karena ternyata brand lokal itu seseru itu, sekompleks itu, Segawat itu. segawat itu. Secara development, secara Wah, iya sih. itu gila. Iya. Dan Maksudnya lu nggak bisa ini ya, nggak bisa mandang sebelah mata lagi. Oh, ya? nggak bisa jadi Sangat Dari tidak, ya. sisi apa nih? Dari sisi apa mana sebelah mata? Semuanya, developmentnya, Oh, iya, brandingan, apa iya. segala macam. Karena kan yang tadi gue sempat bilang, buat sepatu tuh nggak semudah itu. Iya. Jadi memang lu nggak bisa remeh. Ya kan, karena kita selama ini hanya bisa menilai. Makanya tadi gue bilang Betul. ini bagus ini enggak gitu loh. Mm-mm. Kita hanya bisa, tapi begitu masuk ke industrinya, sekompleks itu ternyata. Gitu. Oke. Tapi emang kalau ngelihat industri local sneakers, nah mungkin karena kebetulan gue sama Dedi ada di dalam, that's why. Oh dia belum. Belum, lo mau masuk mana? Si Kong tadi gue perkenalan. Gue bilang, tanda cepetan. Lu mau masuk mana ya? Gitu. Maksudnya dulu kita punya skeptical thinking di mana aduh made in Indo lagi gitu. Iya. Oke. Tapi ternyata made in Indo itu justru salah satu yang tergawat. Terbaik. Iya. Terbaik. Itu dari Untuk brand luar aja glue terbaik. quality-nya, dari apa namanya build design and build-nya, Iya. Design build, function-nya ngejar kok Ngejar. gitu. Bahkan material, apa. brand lari luar aja yang notabene dia mungkin masuk ke luxury runners aja bikinnya di sini juga. Iya. Berarti kan memang Iya. Indo nih secara capability manufacture-nya udah bagus Iya. banget. Sangat bagus. Sangat Dari dulu bagus. sangat bagus. Pabrikasinya ya. Iya dari dulu bahkan kan. Dari Dari dulu, dulu. cuman low key ibaratnya ya itu. Kalau orang sendiri kenapa ya orang nggak melihat itu? Oke, mungkin karena ya kita di negara kita sendiri kali ya. Tapi enggak maksudnya Terus kita lo mengecilkan. misalnya lo Japanese person gitu. Terus lo lihat produk made in Japan. Harusnya bangga. proud banget sama itu. Ji. Banget. Gitu lo proud banget sama itu. Nah, ini yang di Indo nih yang lagi mulai ngebangun. Ya. Iya. Lagi mulai bukan ngebangun, Iya. lagi terbangun. Pola Iya. pikir kena Pola kolonial pikir sih. banget. Dari awal Tapi yang kan akan Indo. merasakan bukan banyak ini. Betul, Mungkin betul. Gen X. Feeling betul, gue. Yang betul. pride itu akan Berarti keluar. Vin Diesel, Ice Cube. Wah, Fast Furious maksudnya. Triple X. Oh, ya, Triple Triple X. X. Ada tuh Ice Cube. Di Fast Gua kan Furious. nggak denger es kubusnya tadi. Tapi ini bukan Ice Cube sih. kubus. Ini bukan Ice Cube. Jarang nonton bioskop ya. Kalau kita lihat kan Unerd tuh kelihatan apa ya, menurut kita tuh kelihatan tenang lah. Tenang apa nih Lokal. maksudnya? Nggak blur Iya, gitu. ya, Oke. iya. Walaupun kalau gue bilang sih cukup ini ya, apa Cukup pergerakan agresif. collab-nya Agresif. agresif. Nah itu tuh menurut lo ini strategi atau refleksi cara hidup lo? Itu sebetulnya strategi karena
kita pengen lokal hero-nya dulu yang kita angkat gitu. Oke. Dan pilihan kolaborasinya juga yang kita pilih personal yang selama ini belum ketempel sama brand-brand lain sih. Itu. Jadi maksudnya biar lebih luas oke. lagi. Iya. Ruang lingkup apa ya? Tadi awareness ya lu bilang bahasa Inggrisnya. Awareness-nya benar. Itu ya. Semakin Itu luas. strategi brandnya. Jadi memang memperluas untuk di lokalnya dulu karena setelah gue lihat di sini juga kan hampir 300 juta ya penduduk Indonesia. Gue rasa dengan menguasai untuk Indonesia pun itu bisa works banget gitu. Itu dari segi brandnya. Sebenarnya 300 juta aja kita ambil 0,5% aja ya, itu buat brand udah hidup sih. Banget. Hidup banget. 0,5% loh. Iya, bener. banget. 0,0 aja. Iya. Karena gue belajar dari Anta. Habis 0,0. Lo tau brand Anta tau kan? Anta. Anta beranta itu. Anta benar. Karena dia sebelum go internasional. Kalau diserang gue Gak bisa kalau dulu coba. Karena dia berawal dari penjualan di Cina dulu. Itu penjualannya wow banget dan akhirnya baru dia keluar dengan Kyrie-nya, dengan siapanya, dengan Iya, siapanya. mereka berani gerak ya. Iya, gue rasa ya kalau produk lokal Signing atlet. nggak harus, maksudnya kayak Unity nggak harus dengan global dulu, lokalnya dulu aja, lokal hero. Iya, lu kuatin dulu di lokal, baru lu ngincar keluar gitu ya. Menang di negara sendiri dulu lah. Ya. Menang di negara Sebenarnya bukan menang sih, cuman lebih ke Mengambil bisa hati. mengakomodir Ya, masyarakat yang Ya. ada di Iya, negara iya. kita dulu Ya, deh. benar. Gitu. Karena kan Indo nih cukup gede untuk kita Gede banget. cater market cap-nya. Gede banget. Kalau kita bisa at least punya market share above 15% to 20%, Gede banget itu sih. udah Wih, oke gede banget. banget. Iya, makanya. Gede banget. Which is menurut gua itu very achievable nih buat brand lokal sekarang Iya. karena dari sisi resource-nya juga very strong juga. Banget. Gitu. Yang udah kayak gitu tuh, kalau gua nggak tahu sih, gua masih Jakarta, jatuhnya masih Jakarta sentris. Cuman kalau di luar Pulau Jaksel. Jawa deh, wah Jaksel. Di luar Pulau Jawa deh, yang brand kita lihat Kompas tuh udah termasuk nggak sih? Gua nggak tahu kalau widespreadnya sampai Sebenarnya kalau Jawa, Sumatera, Ah. Bali aja, brand lokalnya yang kencang pasti itu aja. Itu doang. Masih. Iya sih. Kenapa? Iya, iya. Karena capability Mereka ya. produce itu Produce, bisa distribute, Ya. cater sebesar itu. Banget. Dan marketingnya gimana brand awareness Iya. bisa Ya. sampai ke pulau-pulau lain itu ya. Gue ngeliatnya dari situ. Ya. Oke. Kalau dibilang tenang enggak, kita agresif banget. Makanya. Kalau dibilang tenang tuh enggak. Ya, masing-masing nggak terlalu- brand punya strategi masing-masing. Iya. Mungkin tenang terlihat dari luar gitu, tapi kan dari sisi belakang kita tetap godok terus Iya, apapun banget, itu. banget. Gitu. Karena kan kalau ngelihat dari big boys-nya kayak Nike, Adidas dan Iya. lain juga kita melihatnya oh lu udah di sini nih, lu udah. Iya. Cuma semenjak kita di dalam kan anjing repot banget tuh ini. Parah. Gitu. Parah. Serepot itu. Dan Gitu. ternyata juga kayak si yang tadi disebut Nike, Adidas juga, misalkan kita sukanya kan suka sama yang kolaborasi ya. Yes. Selama ini karena Hanya zaman- collab, hanya gitu. collab gitu. Ternyata yang bisa dibilang backbone ya, itu malah artikel-artikel yang bisa dibilang Kita cupu. udah- iya, Ngerti nggak sih lo kita dari udah mana dulu nggak cupu terlalu- kayak masih ingat nggak sih lo Nike sekarang udah nggak terlalu lihat. Nike shoes. Rosranen, Rocheran. Rocheran, Rocheran. satu lagi ada yang main di sini, Kaisiran, masih ingat nggak lo? Iya. Oh, Kaishi ya. Masih ingat kan? Masih ingat kan? itu udah kayak Dan bawahnya ternyata Rocheran itu lagi. paling laku dulu kan, lu ingat kan berita itu kan, ternyata itu penjualannya paling gila Iya, iya. gitu. Dan ternyata, oh begitu Iya, pergerakannya. bener. gitu. Yang lu remehin biasanya malah Ah, ah. itu backbone-nya. Nah terkadang orang ngeliatnya terlalu ke atas, enggak ada dulu, lo harus fondasi lo harus Betul. kuat dulu. Karena mungkin kita ini kalau yang kita kenal maksudnya kayak gua, Indro, Dede kan apa ya, kita udah lumayan suka sneaker lama, Ya. terus kita juga pengen step up the game Ya. gitu kan. Jadi pemilihan seleksi sepatu kita kadang udah bukan maksudnya sombong sih, jadi ya udah Ya. menseleksi banget, Ya. milih sepatunya tuh udah nggak yang kayak gitu lagi. Sporadis lah. Nggak sporadis. Itu demi apa? Demi menghemat juga pastinya. Kalau gue sih masih butuh menghemat. Iya. Yes. Gue Lo- enggak lo sih, mau gue lebih kontrol? harus ke ngirit gua. Gue gak terlalu harus hemat, tapi gue harus ngirit. Oke, sama nggak sih? Beda. Tapi kan masalah lu duit, masalah gue uang. Wah, Terus gua apa masalahnya? Gua apa di tengah nih? Gua apa nih? masalah lu kan Iya, kan? Tadi kan kalau kita pengen nyambung dari gaya hidup tenang Oh, ya. oke. Oh gitu, masuk terus.
Nah, lu kan suka waktu itu ada kalanya lu menggemborkan minum kopi tanpa gula. Asik. Itu lebih ke selera, kebiasaan atau latihan kecil buat nerima hidup? Enggak. Karena gue ada kebiasaan buruk, sehari itu gue 7-8 gelas kopi. Kopi hitam. Oh, gitu. Ini kebiasaan buruk nih. Gue bicara kebiasaan buruk dulu nih. Dan itu kopi plus gulanya. Tapi di rumah nggak ada apa-apa, aman ya? Oh. Lo nyaman gitu. Lu mah kenapa memancing intrik lu? Jadi Apa? kopi saset, kopi sih? saset yang bisa dibilang ya nggak sehat ya, bisa dibilang nggak sehat itu kopi saset yang plus gula yang udah mix itu gue 7-8 Gula gelas. plus kopi sih. Parah, sebenarnya. parah. Soalnya bukan kopinya sih, gulanya. Nah, Gulanya, iya itu. Jadi pas 2024 awal gue tuh menyetop itu semua. Oke. Menyetop itu semua bener-bener pure kopi hitam doang. Dan itu dampaknya selama 2024 gue nggak demam, samsak gue nggak demam, nggak pernah demam, nggak pernah flu, nggak pernah batuk. Terus gue nggak pernah ngantuk siang itu yang gue rasakan di tubuh gue, terus jerawat di punggung hilang. Oh iya itu malu itu. Nah, dan ternyata setelah gue riset ke belakang, ini yang parah gulanya. Benar. Gitu. Ternyata. Bukan kopinya. Bukan kopinya, ini ternyata gulanya. Akhirnya gue melakukan hal itu, 2025 gue tambah jalan 30 menit itu. Oh itu pasti ngaruh. Wah itu dampaknya gila. Karena kalau nggak salah, lu sebelum exercise lu ngopi hitam dulu tuh ngaruh untuk pembakaran Banget. bangunan-bangunan sekitar. Oh, Wah. Nah itu lifestyle yang gue rubah aja sih sebetulnya. Dan ternyata pas gue melakukan hal itu ternyata banyak juga, bukan gue nggak bilang banyak, cuman mungkin ada yang DM gue sekitar 6-7-8 orang yang mengikuti hal yang sama. Dikit dong, 8. Iya, Followers dikit. lu banyak. Ya. Berarti nggak terlalu berpengaruh loh. udahin aja. Salah kan kita kata. Padahal dari kakaan dia ngomong nggak banyak kan. Ya. Tapi banyak Iya lumayan loh. banyak karena dan dampak yang dia rasakan ternyata sama apa yang gue rasain. Jadi kayak Iya mereka curhat ya. iya kayak ibaratnya. gitu. Dan ternyata memang gulanya sih yang. Dan sejak saat itu gue ngerasa akhirnya istri gue sekarang ngikutin. Dulu dia habis makan selalu minum es teh manis. Hampir setiap habis Bahaya makan. sih itu Banget. bahaya tuh. Dan ternyata sekarang udah stop. Gitu. Oke. Dan 2025 Januari gue tambah 30 menit per hari itu Jalan ya. jalan kaki, dan itu gue udah turun. Dulu awal gue mulai itu apa sih, Nek? 87 kilo berat gue. 86,5. Oke. Sekarang berat gue 70. Gue nggak ngurangin makan, gue nggak diet. Sama sekali. Ngaruh itu jalan sengaruh itu emang. Sengaruh. Berarti gua harus kayak gitu. Walaupun cuma 30 menit ya. Emang minimal. Minimal banget ya. itu sengaruh. Untuk reach berapa? 10.000 langkah. Enggak, Nggak gue nggak pernah ngajarin orang untuk lo ngitung langkah, lo Strava apa segala macam. Pokoknya 30 menit. Oke. Intinya itu doang. Kan kalau gue kebetulan Strava banget. Jadi PR di hidup gue tuh banyak dari Garmin, dari Strava. Indro Trabigo. Itu saya beneran kalau gitu beneran tuh. Gokil. Yang itu aja sih. Ya, cara lo melihat kopi tanpa gula sama gini deh, lo melihat sneakers sekarang tuh dengan apakah mereka melakukan kolaborasi berlebihan atau mereka cuman Try so hal-hal hard. yang ditutupi dengan gimmick? Mhm. Menurut lo tuh itu part of strategy Ya. atau memang industrinya lagi seperti itu? Oh, nah ini gue lihat di 2018 ya awal ya, ketika si New Balance ganti CEO di kalau nggak salah waktu itu apa, bagian orang tertingginya lah. Dari Steve Jobs ke Tim Cook. Gue pokoknya intinya dia ganti strategi gimana caranya ngebangun awareness-nya dulu. Dia nggak peduli dengan sales. Pokoknya awareness New Balance harus dinaikin karena kan kelibas gara-gara Adidas waktu itu kan New Balance. Adidas sama Asics kalau nggak salah. Pokoknya 2017 dia hancur tuh. Terus ternyata berhasil di part itu. Dia sampai 2021 menguasai pasar lagi tuh New Balance. Dan mungkin orang banyak yang nilainya itu terlalu berlebihan, gimmick dan segala macam. Dan ternyata itu part of strategi sih menurut gua. Gitu emang lebih ke apa agresif banget sih mereka, kolaborasi ya apa. Cuman bukan gimmick, karena gimmick itu menurut gua POV orang terhadap campaign sesuatu yang menurut dia berlebihan. Iya. Itu gimmick tuh bahasa personal Kadang individu menurut gua. reference kita ya, maksudnya kita ngelihatnya ini Aneh gimmick, padahal kan di mata orang belum tentu. Iya, Nah, betul. jadi sebetulnya itu lebih ke Tapi gimmick juga menurut gue, sorry motong, gimmick juga bukannya akan selalu jadi bagian terhadap strategi marketing. ya karena gimmick Coba itu, dari dua orang brand. karena gimmick itu ada yang diperlukan ada yang enggak, in a good way sama yang bad way.
ini Bukan mungkin cheesy gitu kali ya, maksudnya kayak yang kurang ternyata gini. Ya, ternyata Yang mungkin memang bagus. pasarnya dia di situ atau ngarah ke pasar situ kan berarti kan kena. Nah kita buat orang yang di atas POV-nya pasti ngerasa, ih gini jelek banget sih buat kita pribadi. Ya, Karena di ya, mata ya. orang kan belum tentu. Betul. Gitu. Nah di mata orang yang belum tentu itu kan biasanya mayoritas, minoritas yang bilang itu gini. Nah sedangkan kan dia butuh jualan, pasarnya pasti lebih pentingin yang Lo gue. menurut lo gimana? Yeah, from my point of view. Nggak bisa di anjing. It's not really a gimmick, bro. Oh, itu So it's actually a strategy from a brand. Okay, that collaboration, it means we do something together with other brands that crossing the market. Okay, so that's the actually Bilingual ya, ntar ada agenda di of teksnya, every bro. kind of Yeah. brand. Yeah, nanti bahasa Cina ya. Iya, Ini- benar. Bisa. Jadi semua orang nggak ada yang ngerti. Ya, intinya kalau kolaborasi itu, gue nggak bisa bilang sesuatu yang dibesar-besarkan atau sesuatu yang tidak perlu. Ya. Itu perlu. Banget. Karena itu udah pasti pertama kayak gue bilang crossing the market. Wah, cara memasarkannya kayak Cara gimana? masalah Kita karena kan bentuk lu juga, pengen, ya. gue brand sepatu, gue pengen nyoba. Kedengeran. Kayaknya anak-anak kopi belum tahu nih. Gitu. Masuk ke situ. Ntar anak kopi, kayaknya anak-anak gunung belum tahu nih. Caranya masuk ke gimana Ya. masuk itu kan ya banyak strategi, Ya. banyak cara. Betul. Salah Gimmick satunya itu salah adalah satunya. kolaborasi dan gimmick itu di semua brand itu menurut Pasti gue ada. sangat diperluin. Sangat gitu. diperluin. Tergantung ya kayak tadi Dede bilang, mau dibilang itu gimmicknya jelek atau enggak, balik lagi ke audiensnya siapa yang nonton. Menurut Yeah. gua kalau gimmicknya jelek berarti ya balik lagi kayak tadi sepatu yang Dede bilang jelek, tapi buat gua itu sepatunya bukan buat gua. Itu. Ya. Jadi emang gua bukan marketnya. Nah, That's why itu terlihat tidak cocok di gua, tidak suitable di gua. Bahkan kalau lo buka website atau segala macam, ntar kan ada iklan masuk, Yes. terus ada pilihan, ini iklan bukan buat lo Ya, interest ya, apa ya, enggak. ya. Ya, itu sebenarnya itu sesimpel mereka tuh Google nge-gather data interest kita. That's Banget. why itu masuk ke semua device yang kita punya. Ya. Ya, Sehingga ya. yang kita lihat kan itu tuh terus gitu. That's why kalau misalnya gimmicknya emang masuk ke kita, udah pasti kita adalah menjadi bagian Pasarnya, dari targetnya. Gitu. market Market. targetnya yang pas Ads. dari mereka. Ya, ya. Dan memang kolaborasi sama gimmick itu it has to be very persistent ke target yang mau kita tuju. Ya. Yes. Gitu. Dari brand itu yang dituju. Yes, Iya, 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 iya. Nah, gimmick yang gue kayak lately kan ada nih gimmick apa di persnikeran ya, yang terjadi kalau lo sadar seseorang artis atau kolaborator yang ngelempar sepatunya lagi ke Oke. lampu merah, Ya. traffic lights, Itu ya kan? diramein. Jadi kayak zaman dulu gitu Ya, kan, ya, ya. ternyata itu sepatu apa, pas orang ngezoom, terus dia berusaha ngambil, sepatunya sebenarnya sepatu fake Ya. atau palsu, itu kan kayak lumayan gimmick Ya. juga tuh kan, ya kayak gitu-gitu sih ya. Ya. Nah, Tapi at the end of the day orang ngomongin anyway. iya. Nah, Mau itu. jelek mau Bad bagus. apa? Bad publicity is good publicity. Good publicity. Ya. Nah, ya, ya, ya. Dan akhirnya jadi apa algoritma ya kalau bahasa itu. Masuk algoritma orang. Iya, 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 iya. Gitu. Benar. Semua. Cross. Jadi memang kadang kita nih sebagai orang-orang yang bergerak di industri kreatif kadang terlalu jelimet mikirin sesuatu. Ternyata yang simple itu yang paling impactful. Banget. Benar. Gitu. Suka kadang kayak gitu. Itu juga yang udah lumayan diambil sama brand-brand luar dan brand sekarang juga. Akhirnya. Pada lu ribet-ribet, coba aja yang sederhana. Betul. Toh masuk juga kan. Terus kayak di tengah-tengah fast pace culture kayak sekarang, lu milih jalan kaki. Ini olahraga ini sebagai bentuk perlawanan kecil ke hustle culture nggak? Menurut lo? Olahraga, meditasi atau bentuk perlawanan. Enggak, ini Apa yang emang ingin lu tunjukkan tuh ibaratnya. gue ingin nunjukin ke orang-orang karena balik lagi ke kopi sama sehatnya tadi ya. Gue ingin nunjukin bahwa lo bisa sehat dengan apa yang lo punya di rumah kok. Lo nggak Cara harus sederhana, sesederhana. lo nggak harus bayar untuk gym dulu kalau lo emang nggak punya dananya. Betul. Lo nggak harus beli sepatu mahal. Lo nggak harus ke GBK dengan ongkos yang mahal gitu. Lo bisa Yeah. mulai dari rumah Betul. gitu. Dan lo bisa mulai dari rumah. Lo jangan 30 menit. Lo ngilangin minuman kemasan gula. Selesai. Lo bisa sehat. Iya, butuh gerak sih, pusing. Cuma itu doang. Karena
Dan gue juga lagi ngejalanin satu program juga, kalau misalkan emang berhasil nanti akhir tahun akan gue share gitu. Itu belum gue publish. Kalau nggak berhasil? Kalau nggak berhasil nggak gue share. Oh iya. Gitu. Ya tapi menurut gua nggak apa-apa nggak sih di-share. Oh, kalau sekarang gua ngomongin. Maksudnya, udah berhasil. Gue akan ngomongin progres, cuman kalau berhasil di gue. Kalau nggak berhasil gue nggak akan share, karena percuma gitu. Sesuatu yang nggak berhasil ngapain gue share gitu. Terus pada waktu lo jalan kaki si 30 menit lo itu apa tuh yang lo dapet? Within the journey dari rumah sampai kemanapun lo jalan, sampai balik tuh apa sih yang ada di kepala lo? Kadang lu pasti lu menemukan inspirasi itu dari dunia Nah sekitar ini yang kalau udah yang masuk berbeda. dunia bapak-bapak pasti terkenal sama yang namanya bapak-bapak suka diem di balkon, diem di garasi, ngerti nggak? Iya. Nah ternyata dengan jalan 30 menit ini lu bisa bengong kok, lu bisa mikir kok ngapain gue harus ngapain Kalau lagi? serong itu lama ketabrak. Nah maksudnya bengong dalam artian bukan bengong. Maksudnya dalam artian lu bisa mikir Serong gitu. kanan ketabrak sama ibu-ibu nggak Tapi pakai kalau di serong. serang kiri aman. Ada gue. Ya bukan banyak hal, cuman ada beberapa hal yang tiba-tiba oh ternyata harus gini ya. Dan itu ketika bengong lagi sambil jalan. Iya. Dan kan banyak bapak-bapak yang diem di balkon, banyak bapak-bapak yang diem di garasi ngerokok, Daripada misalkan lu kayak gitu. diem doang. Nah mendingan lu jalan. Sambil jalan. Tapi yang diem di balkon itu kalau ketemu lu lagi jalan apa tuh sih? Pak, Oh iya. Oh iya. Cuman ada dua orang. Ada dua orang yang kebanyakan anjing. tapi ada dua orang yang akhirnya ke-trigger mulai. Yang Banyak, awalnya cuy. nggak di komplek gua. Jadi selama setahun itu yang lo influence cuma gua orang. Menurut gue itu lagi serangan lu. Singkong memang. Semua influence. Tapi kalau gua ngelihat rentetan orang yang kan contohnya dari repost lah, lu Iya. repost kan, gua suka ngeliat yang lu ajak tuh kan orang-orang yang lumayan berpengaruh lah. berpengaruh Ya. sama bagusnya mereka nggak di industri yang sama. Iya. Lo sama Teki yang Iya, biasanya ha. itu sama kan, lo Iya. background basket, suka sepatu Iya. juga, terus Kevin, Iya. terus siapa lagi Iya, itu iya. lumayan berhasil ya maksudnya. Banget. Dari situ ngajak orang dan Iya bukan iya. repost. MLM jatuhnya. Oh dapat ya? Oh iya tapi ya. Lu ke Turki. Nah, pokoknya intinya apapun yang positif itu biasanya gue suka ngelakuin aja gitu di sosial media. Yes. Kalau yang negatif ya nggak usah di Ya posting. jangan. Tapi ini emang bentuk perubahan hidup lo karena narkoba tuh ya? Oh iya. Sinyentuh. Wow. Kena KPK lu kan? Oh ngaruh kena KPK. Nyambung. Nah kalau dari 3 kebiasaan lo ini, kopi tanpa gula, sneakers lokal yang sedang lo jalanin, terus jalan Jalan. kaki lo, itu kalau di summary itu apa tuh buat lo artinya? Iya hidup sehat sih ujung-ujungnya karena kita udah 40 ya. Bahasa Inggrisnya adalah Healthy life. healthy life. Healthy life. Terus Nolongin gue. Ada itu Bahasa Inggris gue bagus. Duolingo. terakhir nih, gimana menurut lo tentang orang yang hidupnya harus ngikutin tren mulu? Nah ini banyak banget perdebatan juga nih. Bikin Ini as individual, as personal. Individual. Nah balik lagi tadi gue bilang POV orang ketika melihat hal itu karena dia sudah pernah melewati hal itu akhirnya jadi jijik, maksudnya dia jadi nggak suka padahal dia pernah ada di posisi itu. Yang narkoba itu kan? Ya, wow. menurut gue itu sah aja. Kenapa? Gue nggak bilang. Sah kalau narkoba. Hah? Enggak, Soalnya lo kurusan sekarang nih. Ya. Udah dijelasin jalan. Oh, iya, jalan. Masih pengen masukin ke narkoba. Lo tidur jam berapa tapi? Nah itu juga dampak positif itu. Gue jam 9, jam 10 juga. Lu ngantuk dulu kan? Gue kalau jam segitu pernah sadar. Itu karena gula lo. Iya, kalau Iya. terus gue suka bablasin, akhirnya malah ngaco. Lu bisa Nah, jadi gue negara. lebih teratur. Gara-gara itu. Iya. Oh, lu kurangin gula dah. Selain gula, gua apa ya? Ada anak. dikit. Lah sama. Enggak. Oh iya, kedua lu nggak sih bisa enggak. nih. Ini menurut gue, dia salah satu yang sangat bukan menginfluence gue, tapi yang gue ini orang boleh nih ngurus anak 3 sendiri. Oh iya, tanpa pembantu. Tanpa membantu, tanpa Benar. susah. Itu lumayan yang gue look up.
Cuman abis itu kan anak beda-beda ya. Anak dia sih gue buset dibawa 3 anteng semua kagak rewel. Kalau gue kan yang 2 cukin tuh, yang kedua tuh dinamonya cukin tuh. Kalau lu gendong dokem lu lepas tes lari langsung ya. Cuman bedanya nggak ada ini bedanya nggak ada tracknya jadi lurus aja yang hilang. Bener. Itu Iya, tuh, baik. salah satu yang gue lihat banget dari dia adalah the way dia ngurus anak gitu. Supaya lo ngurus, abis itu lo baru konsum narkobanya. Gitu. Mungkin itu buat immune booster, supaya dia nggak capek. Ada dari narkoba imun booster. Ada. Sambung-sambungin aja. Sambungin aja. Tapi itu yang sangat gue lihat yang sangat positif dari dia. Apapun, bentar gue jemput anak gue dulu. Bentar gue lagi nungguin soalnya nyokapnya belum balik, pas segala macam gitu. Maksudnya nggak itu bukan hal yang bisa dilakukan oleh semua laki-laki menurut gue. Betul. Gitu. Gue sih belum pasti bisa. Gitu. Coba ceritain. Nanti ya. Dia cuma suka jurang dia habis gini. Nah, yang lagi Kagak suka jalan-jalan jurang dia. Balik lagi dah. Wow. Rangkuman hidup tuh jalan-jalan nggak lihat jurang. Si Yo ini tahu. Si Yo. Yang ini yang tahu. Yang ini dong, Oh, gue iya. ke sini. Oke di sini ya. Oke, kurang lebih sih lumayan lah merangkum buat orang-orang yang pengen tahu dari Hamzah nih seperti apa sih orang. Ya. Iya. He's very chill, he's very sharp, dagu. Gue taruh positif lagi sharp, minded. Jatuhnya ke fisik simpel. Kalau motong semangka langsung. Oh langsung. Gitu, belah dua langsung sebelah semangka gitu. Ya dia sekarang berkecimpung di industri sepatu lokal juga, ya. Terus point of view-nya dia melihat scene sepatu lokal seperti apa, dan Ya. lain. Karena lo berdua akhirnya turun ke Yes. situ dan lo akhirnya punya Dan very challenging Iya. dan very seru challenging banget. tuh menurut gua iya. Keren. Iya. Karena kan kita terbiasa sama brand luar. Yang udah jadi. Terus kita mau coba apply di sini nih gitu. Ternyata Works ya apa enggak. very challengingnya bisa keterima atau tidaknya sebenarnya. Iya ya. Di situ. Dari banyak segi maksudnya dari segi si brand awareness yaitu marketingnya Iya. maupun research development si Iya. produknya juga ya. Banget. Dan dia kan bawel banget nih kalau soal begitu visual tahu diri kan. Tapi kan yang nulis maaf saya bawel kan dulu. Iya itu banget. Itu banget. Itu aja mungkin dari kita. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Kita kalau ngobrolnya ngalor itu sebenarnya bisa lama. Bisa lama. banget. 3 jam. Kan sebelumnya sampai video 3 part. Ini karena gua telatnya jujur. Jujur, ya telat lagi. Sama penyakit. Jujur, setengah jam lebih. Oke, kita dari Red Media dan Ceramics. Kita pakai undur studio diri. ya sekarang ya. Undur diri apa? Nggak pakai studio ya, Ceramics aja pokoknya. Keramik. Logonya seramik soal. Oh, Ceramics. Yang di sini. Oke. Ya, Ceramics dan Dede Hamzah. bintang tamu kita Dede Hamzah. Oke. Kita pamit undur diri. Peace. Out. Peace out. Anjing, peace out.